lama kan makin ngerti. Wah, Betul. makin ribet cuci back wash ya. Oh, Orang mau bening harus sering back wash. harus sering back wash. Awal-awal rajin, lama-lama ya. Waduh, itu memang dari sekian hobi gitu sih Pak. Memang hobi itu naik level seiring waktu berjalan. Kayaknya kemarin juga sebenarnya udah bagus, udah bening. Bagus, kemarin udah bagus kok. Setiap 2 minggu Heeh. kalau nggak saya back wash, apalagi terus makan, Oh. apalagi kalau anak saya datang, wah, Grojokin makan gitu ya. berojokin makan, saya nggak lihat, foto orang, Kotor, kental. Oh, back wash, mampet ya? mangkat, Mampet. Harus back wash supaya lancar lagi. lancar lagi. 2 minggu itu maksimum. 2 minggu ya, saya amati 2 minggu. Kadang-kadang seminggu sekali. Iya, nggak tahu. Kalau banyak yang datang, wah, lagi kan? Iya. Coba sekarang mana pakannya? Betul ya. Grojokin aja. Nanti langsung dicoba aja kalau putranya pas datang. Ayo bebas kasih makan. Apalagi udah saya auto feeder. Oh iya, udah pakai auto feeder. Wah, teman anak saya datang, ambil makan situ, sebar. Ya pokoknya ini kan 8 ton ya. Kemarin aja saya ngusulkan cuma pakai kaca 15. Ya. Ini kaca 30 kan santai banget, flow-nya 32. Ini tebakan saya nih Pak, Bapak setting per 30 menit sekali aja masih santai dia. Kalau misalnya takut kok sering banget muternya atau gimana. Jadi karena ini apa ya, gede FDF-nya untuk kolam ini ya. Jadi per 30 menit aja masih aman dia. Bahkan sensornya pun belum kerja dia. Karena screen-nya kan lebih lebar daripada KC15. Tapi memang Pak Hermawan benar-benar udah pelajarin sih. Karena kan sebenarnya udah tahu juga ini KC15 bisa. Beliau mintanya KC30. Gitu. Sebenarnya listriknya juga sama kan? Sama Pak. Listriknya KC30 dan 15 sama karena pump spray-nya sama. Motornya ini sama Pak. Motor 15 sama yang 30 sama. Jadi menang drumnya. Cuman kadang-kadang kita jelasin ke customer itu masnya untuk kebaikan customer supaya nggak bentar-bentar nge-flash. Dikiranya mungkin kita jualan atau gimana gitu loh. Jadinya tetap dipaksakan. Udahlah yang kecil aja. Ada juga yang kita rekomendasikan KC60, cuman maksa KC30. Bukan nggak bisa, bisa, tapi resiko-resikonya seperti ini kita terangkan di awal. Itu ada Pak, banyak yang begitu rata-rata. Bahkan ada yang beli KC5 gitu. Wah, saya yang pengen banget KC5 itu banyak loh Pak. Tapi saya nggak mau ngelepas karena takutnya ya itu nanti begitu kok ini ya kan digebernya lebih dari 5 ton. Nggak mampu Pak, saya sendiri udah nyoba soalnya. Tak geber 7 ton aja udah empot-empotan itu. Harus Ini semakin lebar makin bagus ya. semakin bagus, dia kan nggak cepet mampet jadinya, makin lebar terus drumnya makin gede kan. Gitu. Berani ada di push. Wah, sangat berani. Langsung digeber aja. Oh, nanti kasih bakteri starter, geber, ya cuman paling siklusnya kan biasanya itu Pak bulan pertama, tapi kalau hijau enggak sih saya yakin masih ada UV-nya kan yang mahal. Biasanya lumutnya gondrong tuh, tapi nggak perlu khawatir karena lumut gondrong juga dia kebuang, sudah kebuang. Nah, nanti lama-lama lumut itu kepangkas, hilang sampai jadi lumut hitam yang tebel. Wah, itu udah nyaman banget kalau udah kayak gitu. Udah glowing, auto glowing. Misalkan seandainya ya, pipa wasrenya ini macet nih, lumut numpuk di adat ini ya. Betul. Cepat dia pasti balik keluar sini. Ke sana kan? Ya, balik ke. Oh, ini ada T-nya kan? Ada T-nya kan? Ke arah sana, ke back wash? Oh enggak ya, ini full ke sana ya? Full. Bicara worst case, terselek Pak. Ini mampet. Bapak potong aja di sini kebuang ke sana. Oh iya. Ke sana ada pompa tadi, akhirnya pompanya kerja. bawah ya? Iya, betul. Oh, ya ini nggak di T ya? Full. Tapi kalau 3N ini sampai bikin mampet. Kalau nggak masukin selang aja ke sana ya. Kenapa nggak Iya. belakangin gara-gara 3 ini? Oh, karena 3N. Jadi kita pede ya? Sangat kecil sekali untuk mampet. Cuman justru yang tak khawatirkan tuh gini Pak Dokter. Sana kan 3N tuh nggak tahu dikasih tutup yang one way itu apa enggak. Takutnya ada tikus masuk tuh malahan. Iya. Tikus masuk, waduh repot ini.
kegulung nanti dia. Ya nggak bisa keluar sih Pak. Selokannya ya. Nggak bisa keluar sih, itu kegulung. Drum itu di dalamnya drum itu kegulung dia. Oh di sananya harus kasih saringan. Saringan ada yang itu loh Pak. Kalau ada air nanti buka, tapi kalau ini nutup. Berarti kan begini turun. Oh dia posisi turun ya. Nggak begini kan. Oh. Dia langsung turun ke bawah. Oh ya wes bisa Kasih dimodif sih. jaring aja ya? Jaring aja. Ini mah kalau Jadi ya kalau lumut dia berhenti di jaring. berhenti ya, jaring. rajin-rajin ngecek jaringnya. Ya, Pak, itu tapi cor-coran triknya Oh. Ya wes, jadi nggak masalah. nggak apa-apa sih. Tapi mungkin kalau gini tikus juga nggak mungkin masuk ya. Iya dia naik ke atas. Tinggi ya? Tinggi ya? Ya lumayan, dia kan ada pipanya turun. Oh susah ya dia. Dia harus enggak yang dari samping gitu enggak. Oh, Nggak begini langsung. pleset dia gini. Pleset. Itu. Paling tinggal tulang. Kegulung. Kayak di menteng. Ada tikus masuk RDF kegulung. Masuk ke kolam kan. Oh iya ke kolam. Naik kan. Jadi tulang. Tinggal tulang. Ya, paling nanti sebulan sekali lah ya. Ya, sebulan sekali dicek. Terus udah yang penting itu kalau ngecek itu cuman satu bersihin screen, kedua nozzle. Kalau screen itu berapa ini ya? Lama sekali. Tergantung porsi pakan, tergantung jumlah ikan kan. Kalau ini Bapak mau ngecek per 3 bulan aja masih mampu. Enggak kotor ini. Itu tebakan ya, ini tebakan saya. Tapi kan kualitas pakan juga beda-beda Pak. Karena saya tahu bila 3 bulan masih bersih itu pakannya juga bagus. Pakannya bagus, terus ikannya memang padat sih. Jadi ya 3 bulan dicek. Tapi kalau Pak Hermawan penasaran ya sebulan, bulan depan kayak apa tuh, udah coklat atau belum gitu. Nozzle sama itunya aja, screennya aja Pak, udah jos itu. Yang sering trouble paling itu Pak, nanti sensor. Jadi kalau sensor ini ada satu yang nggak nyala nih Pak, biasanya biru duluan tuh, biru atau apa nggak nyala, nanti di sini nyala merah. Nanti Bapak kalau mau apa dicek aja di sini error flashing atau apa gitu. Kalau ini udah nggak nyala berarti sensornya udah mati atau enggak, sinyalnya kurang kuat. Di belakangnya sensor ini ada obeng minus, bisa untuk dikencengin untuk menguatin sensornya. Sinyalnya enggak nyetrum sama sekali. DC itu kan. Oh iya ini DC ya. Nah terus kalau yang tadi saya ceritakan misalnya nih teman-teman di daerah sensornya gimana nih trouble, ya opsinya bisa 2, di bypass, nanti kita kasih tahu caranya. Kabel coklat sama hitam ini digabung, kan ini setiap sensor sendiri-sendiri Pak, ada kabel kecil-kecil ini ini ditempelin aja, itu udah nge-bypass. Nge-bypassnya sesimpel itu aja. Atau kalau takut itu ngerusak ya sensor merahnya difungsikan untuk yang biru gitu. Ditukar dulu sambil nanti dikirim artinya. Jadi ya wajar Pak, namanya orang kan biasanya takut mesinnya rusak, sama kan mesin pompa juga pasti rusak gitu kalau nggak di maintenance, nggak kayak mobil nggak pernah diganti oli rusak ya pasti kan gitu, pasti ada usianya lah, ada umur ekonomisnya dia. Kalau yang dinamo buat muter screen itu biasanya berapa tahun? Nah, dinamo itu sepanjang nggak kerendam sih aman-aman aja. 2020 Masih lewat. iya, kita itu masa RDF itu baru kemarin Pak, 2020 sampai sekarang sih masih aman. Ada yang pernah bermasalah itu karena di atasnya kan taman, kena air. Wah itu Pak, lembab, ininya lembab. Pot-pot nih Pak, di sini ini pot-pot nih, jadi sering disiramin, apa gitu. Sebenarnya di sini perlu dikasih lubang udara nggak? Sini sih enggak sih Pak, ini Masalah dari sini aja ya? ini sela-selanya ini aja udah cukup banget. Udah bisa ya? Nggak perlu sih, masih Gua kan gara-gara yang ada isi air, keluarnya nggak ada. drumnya. Ada isi air, keluarnya nggak ada. Oh, Kan? oh iya mambat. Jadi kolam di running ada nggak nyala, Oh iya, pernah. bakar gitu. Jadi rumah baru Pak, ada tuh pernah tuh ganti itu juga tuh. Sini rumahnya baru, masih banyak tukang. Setiap
bosnya datang nih, dia mau pamer nih, kolamnya udah running gitu. Tukang-tukang bukan tukang kolam, tukang-tukang utang, nggak ngerti kan, pamer, wah kolamnya udah running gitu, walaupun belum ada ikannya. Dia nggak tahu caranya ngidupin FDF di sini. Lah setiap di running kan tekor pak, Ya. karena kan drumnya nggak muter, begitu mampet tekor dipaksa running terus. Nah drum itu udah sekian hari mampet, itu karena mampet kotor, airnya kan digendong terus di sini pak. Sementara di luarnya kan kosong. Ya. Nah, kalau di luarnya ini kosong, di luar drum itu kosong, sementara itu gendong air, pas dinyalain itu nggak kuat muter. Oh iya berat. Berat pak, nggak kuat muter, kebakar. Itu pernah ada kasus kayak gitu. Masih baru kebakar. Kotornya ya. Saking kotornya, ini nggak pernah dinyalain, tukangnya itu suka nyalain pompa, mau pamer ke bosnya itu. Gitu ceritanya. Harus jadi bacanya gimana pamer. Mau nunjukin lah ya, mau nunjukin ke bosnya itu. Kalau kolamnya udah running gitu, dia nggak tahu nyalain ini. Jadi kalau mau itu nyala, ini harus nyala. Karena kan begitu kotor dia muter. Ya. Itu tiba-tiba diinfo pas kolamnya mau running nggak bisa. Ternyata itunya kebakar. Waduh, itu pernah tuh kasus kayak gitu. Urutan nyalainnya kan nyalain pada RDF dulu baru sana supaya ini tetap bisa kerja. Gitu Pak Hermawan. Seneng banget ini bisa silaturahmi ke sini jadinya. Sesuai apa harapan. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang belum dipahami masih gimana kontak aja teman-teman saya. Dari lama ya. Betul, siap membantu. Ini yang terakhir bongkar. Terakhir ini ya. Udah ke 4. Pertama tukang kolam rumah. Sekalian rumah ya. Kemudian 2 kali sama Mas Krisno. Nah ini terakhir. Ini yang terakhir 4 kali. Bongkarnya 3 Siap. kali berarti. Oh, bongkarnya 3 kali. 3 kali bongkar. 3 kali bongkar. Ya. Oke, mudah-mudahan udah sampai sini lah. Sudah di sinilah tujuannya. Banyak kan memang tukang kolam nggak sanggup bongkar ini yang pinggir. Ininya ya. Nah, Kenapa Pak? karena di bawah pondasi di sini batu kan. Heeh. Nah, mereka nggak sanggup membelah ini, Oh, belah coran itu. corannya ini ya. Iya. Ini tuh kemarin dindingnya miring loh Pak. Iya miring. Miring kemarin Papras itu. kemarin. Heeh. Papras. Kita kotak. Jadi bikin kita kotak. Iya. Makanya Jadi kita pas bikin kotak ya. mepet. Jadi pas ini tuh kita bongkar buka itu loh ternyata miring. Nah, karena pondasi batunya sebenarnya agak di sini. Oh, oke. Terus pas kita bobok situ juga ketemu jalur aerasi. Iya. Jadi sudah ada jalur aerasi yang Ya, sebelumnya jadi kita. yang bikin rumah udah dibuat semua. Iya, udah canggih juga itu. Saluran airnya juga udah. Jadi kita normalkan lagi jalur aerasinya untuk yang di chamber. Oke. Normalisasi. Terus dulu tuh malah ini ya Pak ternyata. Jalur ke waterfall 1, Waterfall 1, arus 2. arusnya 2. Iya kan, waterfallnya udah 2N kalau tidak salah. Apa 1,5 dia? Dulu tuh 1,5. 1,5 yang ke arus lebih kecil sih saya lihat. Arus kecil ya. Lebih kecil kan? 1 in nggak masalah. 1 in ya. Sudah 3 sebenarnya dulu. 3. Cuma di sini BD-nya Heeh. 3 in 2. 3 in 2, 20. Kanan kiri sananya nggak ada. Oh. Kotoran nyangkut di umbul di tengah. Itu persis kolam yang kita bikin, yang saya kirim ke Pak Hermawan. Iya. Itu sama kita bikin di sini. Jadi dulu itu sempat kayak ada ya tren, dibilang tren, ya tren juga ya. Waktu itu ada, kita juga sempat ngikut itu juga, bikin kolam itu bedanya di ujung semua tuh. Di ujung semua. Di ujung Arusnya semua. dari sana Heeh. ya. Heeh. Jadi airnya di sini, skimmernya di sini. Oh ya, Skimmernya langsung. ketendang sama diffuser kalau ada diffusernya ya. Iya. Sempet sih Pak, kita banyak kok masih kolam-kolam yang masih eksis juga, yang bedanya itu di ujung. Cuma kelemahannya kalau kotorannya di situ ya. Karena arusnya kurang kenceng. Iya. Karena arusnya kurang kenceng. Punya Majestic juga ya? Iya. Kan di ujung semua tuh. Waduh, kolamnya panjang banget Pak. Panjang banget, bedanya itu cuma di ujung semua. Tapi yo clean juga. Ya RDF. Arusnya. Arusnya juga. Harusnya. Cuma 2 biji ya. Tapi drippingnya yang kenceng. Sudah nggak bisa dipungkiri itu. Drippingnya kenceng. Tuh. Terus aerasi sebenarnya udah ada.
pembuangan ternyata kita temuin juga ada ya ke Ada. depannya. Dari awal udah ada. Kita bikin lagi yang baru di sini, langsung ke got. Oke sih ini, mudah-mudahan nggak rewel. Jadi kalau udah gini kan kita nggak capek, tinggal nikmatin aja. Itu betul lah. Makanya ada dua pak, ada yang bener-bener hobi ikan koi, peliharanya kan. Tapi ada juga nggak bisa dipungkiri pak, hobinya itu bersih-bersih. Oh, Nggak bisa dipungkiri kan, enggak kok nggak repot ya, wong hobi kok. Hobinya kan bersih-bersihin pak, gitu. Jadi seneng gitu lihat chambernya bersih. Memang hobinya itu kok, gitu. Nggak bisa dipungkiri juga kalau dia bilang nggak repot. Ya, nah, kalau bapak mungkin bilang repot karena saya mau fokus nikmatin kolamnya, gitu. Ini biar urusan mesin ini. Ada yang begitu pak. Ada dulu yang kolam Mangga 8 itu kan juga konvensional pak, yang di Bekasi kita bikinin itu saya tawarin RDF juga waktu itu. Dia bilang nggak ada seninya mas, masuk pelihara koi nggak bersin chamber. Nah kan ya oke, memang beda-beda pak. emang seneng. Seneng, beliau seneng bersih seneng ini. Hobinya itu. Ini yang pertama kali dulu pengalaman tuh cuci apa? Jaring nelayan. Jaring nelayan. Wah, masih utuhan. wah. Oh, Dulu jaring nelayan, nggak dikantongin gitu ya? yang bangun kolam pertama tuh dipecah, Oh dipecah. Di apa? ampar itu, diayak itu. Wah, Wah itu PR sekali tuh. orangnya panggil tukang kolam bersihin ya, mereka juga capek. Iya. Tapi jaring nelayan itu awet loh pak. Awet. Nggak kayak nggak kayak filter mat yang lama-lama jadi lembek kan. Jaring nelayan itu awet. Tapi kalau dibungkusin, memang dia kelemahannya itu nyucinya susah. Kalau saya sih gampang pak, pas istri tidur atau istri kemana masukin mesin cuci itu. Iya pak, saya juga pakai jaring nelayan dulu. Pas istri keluar tuh, ajak jalan anak-anak atau apa, masukin mesin cuci, jebret, beres tuh. Keluarin bersih lagi, jadi enggak, karena disemprot steam dia juga bersih luarnya, dalamnya kotor. Itu jaring nelayan, batu apung semua. Oh full Airnya itu bagus. diampar itu ya semua batu apungnya. Oh Bagus, dingin banget. betul, Cuma setiap sebulan airnya di sana. tekor. Kalau di Puspakan pacar. Oh iya Cuci baru jalan lagi. betul Ganti beras, jet mat, batu apung, mendingan lah dikit lah. mendingan. Maksudnya dalam arti mendingan tuh Nggak semampet jaring. iya, terus cara bersihnya juga mendingan kan. Iya. Karena kalau beras itu kan malah justru enak tuh, disemprotin itu bisa turun. Cuman kan yang kemarin itu chamber backwashnya masih gabung sama pompa. Iya, buang airnya banyak tuh. Iya, pasti banyak banget. Nah, ini kan kita pisah sekarang. Walaupun itu nggak akan bekerja sebulan atau setahun sekali, tapi udah dipisah. Wajib itu pak. Iya. Nah, kalau masih gabung sama pompa itu, jadi otomatis kan harus buka keran untuk ke backwash, sini BD tutup. dulu ya. Tutup BD, buang air sana. Ya betul. Lupa nutupnya untuk ke kolam, malah air kotornya masuk ke kolam. Iya. Itu. Kalau ini nutupnya di belakang. Oh iya, nutupnya kalau mau backwash belakang itu pak, yang outputnya BD ditutup aja. Outputnya RDF. Outputnya RDF ditutup. Tapi ini walaupun body itu paling airnya turun cuma 40 cm sih. Ya, Oh iya, nggak betul. terlalu banyak sih. Enggak sih. Mau dikuras ya. Ya akan pembuahan input Waste. Oh inputnya, betul. kan berhenti sampai Betul, nggak akan habis. Malah di sini. Kalau mau tetap agak tinggi, pakai dop itu. Iya. Kemarin itu mau saya pasangin BD stopper pak, tapi bukan di dalam beton. Posisinya di sini bisa nih saya pasang. Jadi, Cuma penuh ini. itu dia. Wah Pak Firman udah jawab. oh jadi Udah mau udah dibawain, mau tak pasang kan, dipasang. Waduh, ini nanti taruh mana? Bisa aja sih taruh sini segala macam kan. Tapi itu jarang. gimana? Panelnya juga. Sempit banget. Jarang dipakai juga kan. Karena kan 5N pak, gede kan, 5N itu gede. Terus urgensinya nggak gitu penting-penting amat kalau udah pakai ini. Ya itu tadi, kapan dipakainya kan gitu. Terus menu-menuin tempat, ya udahlah, langsung aja kalau bener-bener mau backwash ya nutup output RDF-nya aja. Misalkan gini ya, ini tinggi kolam segini, tinggi chamber sama. RDF-nya kan rata. Kalau di chamber dibuat apa,
chamber collection nih. Hmm. Kalau chamber collection, Hmm. jadi tinggi air kolam dengan chamber collection kan sama. Kita mau penuh jalan sisa 3 cm gitu. RDF-nya tetap setara bisa nggak? Bisa bang, enggak bisa diturunin toh? Bisa. RDF sama dengan ini, semua sama. Datar ininya. Airnya 3 cm aja. 3 cm bisa. Jadi itu namanya chamber collection-nya sebagai elevasi. Chamber elevasi. Tetap air yang masuk ke RDF Diturunkan. Jadi enggak, maksudnya airnya sini kan tingginya satu level nih. Ini -3, ini -3. Tapi di sini -15 gitu kan. Makanya ya. Ada dua cara Pak. Inputnya RDF yang ditinggikan, dinaikkan, atau yang dari BD dan skimmer dinaikkan. BD dan skimmer dinaikkan. Itu sama, namanya chamber elevasi, sama seperti kalau kita bikin kolam di lantai 2, chambernya di bawah. Jadi ketika mati lampu juga dia nggak akan habis. Balancing tank. Ya. Ada yang nyebutnya balancing tank, ada yang nyebut chamber elevasi gitu. Yang ya paling kasih jalan airnya 2 cm. 2 cm. Misalnya sini mau -3 nih Pak. Air sini kan juga diharapkan -3. Jadi posisi pipanya yang dari BD itu -5 cm. Itu untuk jalan air kan. Nah, itu udah di situ pasti anjlok tuh, gitu. Tapi kelemahannya di sini kotoran numpuk ya. Enggak juga sih Pak. Oh enggak. Nah itu nanti terkait dengan hitungan flow antar chamber Pak. Supaya nggak numpuk, ini dikecilin seminimal mungkin supaya flow-nya ini gede. Jadi kotoran itu tetap naik Pak. Sini bersih Pak. Ke bawah ya. Tetap bersih. Oh jangan besar malah ya. Jangan besar supaya dia flow-nya gede. Misal contoh kolam ini kan 32.000 liter air per jam. Sini kita bikin setengah kubik. Muternya 64 kali. Di sini 64 kali. Nah, ketika muter 64 kali itu kotoran bawah juga naik. Keangkat. Oh, tetap BD-nya dari bawah keluarnya ya. Tetap dari atas kan. Kalau kan dua opsi tadi. Bisa dari bawah, inputnya RDF yang dinaikkan, atau BD-nya yang dinaikkan. Dinaikkan langsung. Gitu. Atau dua-duanya. Yang dari BD dinaikkan, inputnya juga dinaikkan. Itu bisa. Kalau yang dari BD dinaikkan, kotorannya Ngedep. Nah, itu betul. Benar. Betul. Kalau yang ini inputnya RDF yang dinaikkan. Jadi bawahnya itu naik, bersih gitu. Bersih itu. Ada dua opsi itu, Pak. Kemudian gas low, kotor lah. Emang. Betul. Flow-nya tinggi ya. Udah riset banyak. Yang kita bikin rata-rata kan kita pakai chamber collection, Pak. Iya. Punya Om Yowan tuh di Bintaro itu pakai chamber collection karena dia kan kolamnya dari dalam mau kelihatan tuh ada kacanya. Jadi kacanya mau full kelihatan air, jadi mau tidak mau -5. Sementara ini setara tuh. Ya kita mainkan di sininya itu. Terus apa lagi Bro yang Pak Christian kaca juga. Kebanyakan kaca. Makanya kemarin tuh ini kolam pas kita meeting malam-malam di sini, Pak. Kemarin kan ini mau kita bikin chamber collection, karena patokannya itu mau nggak mau harus pakai chamber collection supaya ini tetap bisa cebol, tapi airnya di sini bisa tinggi, sini rendah. Cuman ya lagi-lagi hitungan kesananya segala macam, udahlah dilangsung aja. Coba kita ngobrol sama Pak Hermawan, boleh nggak kalau ini dinaikkan sedikit gitu. Ternyata Bapak kan oke lah, nggak apa-apa naik sedikit karena -15 untuk ngejar di situ. Tapi balik lagi ke drippingnya masih oke tuh. Balik ke awal lagi. Dan ini naiknya juga nggak kerasa ya, dikit banget. Gitu. Kalau naik segini kakinya susah naik ya. Sama yang di renov kedua ya. Renov kedua Kan dinaikin. begitu Iya kan? segini nggak bisa naik. Oh. Dinaikin. Iya betul. Karena pompanya di tengah ya kalau nggak salah ya. Iya di awal. Dirubah jadi pump fit kan. Mekanisnya Praktis tinggal cabut, air langsung ke iya. listrik. Cuma satu pompa, nggak ada backup lagi. Cabut langsung ke Iya. Karena tinggi dia ya. Cuma ya kalau kita mau ke sini, ternyata di atas tuh ngeliat video. Terus mau
dekat dengan ikan ya sulit ya. Betul, untuk interaksi dengan ikan sulit. Tapi kan sini mekanisnya kan gravity masih Pak, saya lihat yang dulu. Gravity cuma atasnya kosong. Jadi pindah ke chamber 2, dipompa baru. Ke biologi pompa. Naik ke atas terus. Ya. Terus gravity ke sana. Kesananya gravity. Oh ya kan harus lebih tinggi dari waterfall dong. Iya. Waterfallnya dipendekin atau dia ngejar ini yang ditinggiin? Dulu waterfallnya Sempat dipendekin ya? pendek ya. Oh iya dipendekin. Cuma waterfallnya segitu, namanya alirannya di bawah tuh. Ya terus yang renov kedua dia dinaikin lagi, ini dipapras, balik ke sistem yang awal. Iya. Iya. Oke. Ya, ini baru sesuai keinginan. Alhamdulillah kalau itu udah sesuai, ikannya juga bagus-bagus. Sebenarnya sih kemarin tuh kayak apa ya? Ini kan beberapa pekerjaan itu malah karena kayak contoh pipa aerasi udah ketemu, jadi cuma mengembalikan yang sudah ada di sini aja. Terus pipa sana ternyata sudah ada, sama apa nih nambah ini doang kan, nambah ini ya pembuangan langsung. Ya udah disiapin di belakang juga. Iya ternyata kalau kita tahu di sana ada, ya kita lewat sana. Ternyata ada, kita udah gali baru lihat. Kan itu terakhir di bobok terakhir itu. Di bobotnya terakhir, udah bikin sini dulu. Tapi tetap bagus ini sih, nggak belok-belok. Karena kan kalau ini kan belok satu, belok lagi. Ya. Nah, ini lebih bagus, ini langsung los. Iya kalau tahu di sana ada pasti nggak bikin nih. Tapi sebenarnya Pak Hermawan, Pak Hermawan sudah bilang sih, waktu itu udah bilang kalau sana itu ada yang gravity. Saya kira di atas. Nah, kita nggak Dalam ternyata. dalam dan kita nggak lihat gotnya juga. Kan kalau nggak salah nggak ngejar gitu ya sama got ya. Iya, ada apa ya? Lebih tinggi 20 cm ya. Oh iya, sama gotnya. Oke. Oke sih, mantep. Ya, belajarnya lama ini, tahunan. Main koi pertama tahun berapa Pak? Sebenarnya dari dulu. Oh dari dulu, waktu muda saya masih. kecil lah, cuma kolamnya cuma kolam aja. Jadi kolam biasa, mati air, buang, pasang, tambah gitu. Iya, sama sih Pak. Saya tuh kolam saya waktu SMP saya bikin kolam itu Pak, bikin sendiri tuh. Sampai sekarang di rumah Jogja masih ada. Kolam riset, kolam laboratorium saya itu masih ada. Dari saya SMP, ya sampai sekarang saya sudah SMA kelas 2 kayak gini ya masih ada. Berapa lama? Saya SMP, ya anggaplah, saya lupa itu bikin itu kelas berapa tuh, kelas 1. Saking lamanya. Kalau sekarang saya SMA kelas 2 kan berarti baru 3-4 tahun yang lalu. Oke ya, jadi terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Kayaknya mau praktek juga ini. Kita gangguin sekalian mau ambil barang-barang, pindahan ke Semarang lagi, terus nanti lanjut ke Jakarta. Tapi saya mau ngulas ini dulu sebentar Pak Dokter, terkait dengan yang sudah kita pasang before afternya. Nanti kalau pas saya jalan ke Solo lagi, insya Allah mampir untuk lihat perkembangan airnya dan sistem ini, apakah ada trouble dan lain-lain. Gitu ya, Ya, Pak Dokter, terima kasih banget. Terima kasih banyak nih. Saya sudah Untuk dikasih, closing coin. wah, dikasih kepercayaan yang luar biasa. Harusnya dari awal ketemu tossing. Terima kasih loh Pak. Memang harus melewati itu Pak, tahap-tahap Belajar sih. masa belajar gitu.